Orang kafir boleh saja mendapat kemakmuran, tapi belum tentu berkah. Mereka kaya tapi menderita. Al-Quran adalah petunjuk agar penduduk suatu negeri menjadi makmur yang berkah. Yang berkah itu terkadang sedikit, tapi mendapat manfaat banyak. Tetapi mengapa ada negeri yang penduduknya banyak muslim tidak makmur? Maka ini perlu introspeksi diri. Jangan-jangan tidak benar-benar iman dan takwa. Mereka hanya mengaku muslim tetapi tidak mau melaksanakan hukum Allah secara sempurna. Iman mereka hanya di bibir. Dalam kehidupan mereka menggunakan hukum selain hukum Allah. Maka Allah turunkan penderitaan kepada mereka yang mengaku muslim itu agar sadar, kemudian memperjuangkan supaya menjadi yang benar iman dan takwanya. Sebelumnya diceritakan berbagai bencana menimpa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah karena kesombongan mereka. Kemudian Allah memusnahkan mereka untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Karena jika mereka tetap ada, maka akan rusaklah tatanan dunia karena mereka tidak bisa diingatkan oleh utusannya. Peringatan dari Allah juga terkadang dalam bentuk penderitaan dan kesusahan. Ketika utusan Allah diutus, mengingatkan supaya mereka sadar bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kesengsaraan dan penderitaan terkadang menimpa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah agar mereka segera sadar dan kembali taat, tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Jika mereka tidak sadar dengan ujian penderitaan, maka Allah menguji mereka dengan kesenangan. Tetapi ada orang yang kemudian dengan kesenangan itu semakin jauh dari Allah. Mereka pikir semua terjadi secara kebetulan. Kebiasaan seperti yang terjadi para nenek moyang mereka. Saat itulah azab Allah menimpa mereka dan mereka tidak bisa mengembalikan waktu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wa dharra la'allahum yadarra'un. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Thumma badalna makana asyayatil hasanata hatta afau wa qalu qad masaba'ana dharra wa syarra fahadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Azab Allah itu bisa datang kapan saja. Kesulitan dan penderitaan bukanlah azab ketika kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan bersabar. Justru kesenangan setelah kesulitan bisa melupakan orang, kemudian bersenang-senang, lupa diri, cuek dengan petunjuk Allah, hingga yang penting happy, bahkan melakukan banyak dosa. Seharusnya sebagai seorang mukmin ia bersyukur. Azaban lil mu'min, la yaqdillah lahu qada'an ila kana khairal lahu. Wa in asabathu syarra sakara fakana khairul lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Sungguh mengagumkan perihal orang mukmin. Tidak sekali-kali Allah memutuskan baginya suatu keputusan, melainkan hal itu menjadi kebaikan baginya. Jika dia tertimpa kesengsaraan, bersabar, dan sabar itu baik baginya. Jika beroleh kesenangan, bersyukur, dan bersyukur itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. La yajalul balau bil mu'min hatta yakhruju nakiya min dunubih wal munafiqu masaluhu kamasalil himar la yadri fima rabatahu ahluh wala fima arsaluh. Penyakit masih terus-menerus akan menimpa orang mukmin sehingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Sedangkan orang munafik perumpamaannya sama dengan keledai. Ia tidak mengerti mengapa pemiliknya mengikatnya dan mengapa
melepaskannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Mautul faz'ati rahmatul lil mu'min wa ahdatu asafil lil kafir. Mati mendadak merupakan rahmat bagi orang mukmin dan merupakan siksa dan kekecewaan bagi orang kafir. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Jadi kenapa orang kafir kemudian hidupnya sejahtera? Itu secara lahiriah saja. Hakikatnya mereka sedang diberi ujian oleh Allah. Kesenangan mereka itu justru akan semakin menyakitkan ketika datangnya siksa. Lalu bagaimana agar mendapatkan kesenangan tetapi bukan ujian? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fahadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Orang kafir boleh saja mendapat kemakmuran, tapi belum tentu berkah. Mereka kaya tapi menderita. Al-Quran adalah petunjuk agar penduduk suatu negeri menjadi makmur yang berkah. Yang berkah itu terkadang sedikit, tapi mendapat manfaat banyak. Tetapi mengapa ada negeri yang penduduknya banyak muslim tidak makmur? Maka ini perlu introspeksi diri. Jangan-jangan tidak benar-benar iman dan takwa. Mereka hanya mengaku muslim, tetapi tidak mau melaksanakan hukum Allah secara sempurna. Iman mereka hanya di bibir. Dalam kehidupan mereka menggunakan hukum selain hukum Allah. Maka Allah turunkan penderitaan kepada mereka yang mengaku muslim itu agar sadar, kemudian memperjuangkan supaya menjadi yang benar iman dan takwanya. Iman kepada Allah membebaskan manusia dari penyembahan hawa nafsu dan sesama hamba Allah. Takwa kepada Allah membuat hidupnya sesuai dengan petunjuk dari Allah. Bagi mereka yang beriman dan takwa dengan benar, Allah berjanji akan memberikan kemakmuran berupa berkah dari langit dan bumi. Sebaliknya, jika mendustakan ayat-ayat Allah, jangan salahkan Allah kalau siksa itu datang secara tiba-tiba. Afa min ahlul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Awa min ahlul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Afa minu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan bahwa orang mukmin mengerjakan amal-amal ketaatan sedangkan hatinya dalam keadaan takut, bergetar dan khawatir. Sementara orang yang durhaka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dengan penuh rasa aman. Takwa itu hati-hati dalam melangkah seperti seseorang yang berjalan di atas jalan berduri. Takwa itu hati-hati dalam hidup agar selalu berada di jalan Allah. Tahu rambu-rambu halal haram sehingga tidak melanggarnya. Takwa itu hati-hati sehingga tidak menyalahi petunjuk Al-Quran. Awalam yahdi lilladina yarisunal arda min ba'di ahliha awalau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. Ibnu Jarir mengatakan bahwa apakah masih belum terang bagi orang-orang yang menjadi pengganti di tempat itu sudah kebinasaan orang-orang sebelum mereka yang mendiaminya. Kemudian pada akhirnya mereka mengikuti perjalanan hidup mereka dan mengerjakan perbuatan yang sama dengan mereka, yakni mereka berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Sekiranya kami menghendaki,
Niscaya kami akan menimpakan atas mereka azab seperti apa yang pernah menimpa orang-orang sebelum mereka. Kami tutup rapat-rapat dan kunci hati mereka sehingga tidak dapat mendengar pelajaran dan peringatan lagi. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu kadzalika yataba'allahu 'ala qulubil kafirin. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. Semua kisah-kisah perjuangan di atas sebagai pelajaran kepada Nabi Muhammad dan siapa saja yang membaca kisahnya. Seperti itulah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kepada mereka diutus seorang petugas Allah, kemudian mereka menolak. Dan Allah mengunci hati mereka sehingga mereka mati dalam keadaan kafir. Akankah ini jadi pelajaran buat kita? وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Kami menjumpai kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik yang menyimpang dari jalan ketaatan dan keteladanan serta menyimpang dari janji yang telah mereka ambil, yaitu janji yang membuat mereka diciptakan dan telah dipitrahkan di dalam diri mereka. Janji itu telah diambil dari mereka sejak mereka masih berada di dalam tulang sulbi, yaitu bahwa Tuhan dan penguasa mereka adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Lalu mereka mengikrarkan janji itu dan bersaksi terhadap diri mereka sendiri mengenainya, tetapi mereka melanggar janji itu dan meninggalkannya di belakang mereka. Kemudian mereka menyembah selain Allah bersamanya tanpa ada dalil dan bukti yang membenarkannya, baik ditinjau dari segi rasio maupun syara, dan menurut fitrah yang sehat pun hal tersebut jelas ditentang. Lalu datanglah para rasul yang mulia, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Semuanya melarang hal tersebut. Inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athumus syayatinu fajtalathum an dinihim wa haramat alaihi ma ahlaltu lahum. Sungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, cenderung kepada agama yang benar. Kemudian datanglah setan, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya, dan setan mengharamkan kepada mereka apa-apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumbajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.